Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, jadi kami dari kelompok 2 keuangan syariah, saya Rehan, NRP 09, ada Hanung, NRP 14, sama Faisal Fikri, NRP 106. Kita bakal membahas bab di week 10, yakni Islamic Financial Markets and Non-Bank Financial Institution, The Emergence of Islamic Mutual Fund, yang dimana kita bakal membahas tentang contoh-contoh studi case reksadana, dan kita bakal membreakdown juga akad yang ada di dalamnya. Kita lanjut aja next. Oh ya, saya. Silakan. Oke, sebentar ini Faisal ada suaranya kan? Soalnya di tempatku freeze. Iya, kenapa? Oke, oke, no problem. Oke, lanjut aja. PT Manulife Asset Management Indonesia atau yang biasa disebut MAMI hadir di Indonesia pada tahun 96 dan sejak itu terus mendampingi masyarakat Indonesia baik individu maupun korporasi melalui beragam solusi investasi termasuk reksadana. Nah, sebagai solusi investasi dari masyarakat Indonesia, MAMI menawarkan 24 produk reksadana yang terdiri dari reksadana saham, pendapatan tetap, termasuk reksadana syara sukuk, dan campuran dan pasar uang. Next. Oke, reksadana Manulife Asset Management Syariah. Ini merupakan salah satu produk investasi yang dikelola sesuai syariat Islam. Produk ini berbentuk portofolio aset yang terdiri berbagai macam efek yang berbasis syariah yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, hasil analisis implementasi akad wakalah dan mudharabah pada PT Manulife Asset Management Indonesia ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20 DSN MUI 4 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, yaitu reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahab amal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib amal dengan pengguna investasi. Next. Oke, ini implementasi akad wakalah dan mudharabah reksadana syariah pada PT Manulife. Nah, untuk pertama, secara bahasa wakalah berarti penyerahan atau pelimpahan. Secara istilah, wakalah berarti penyerahan yang dilakukan oleh orang yang boleh bertasaruf kepada orang lain, yang juga boleh bertasaruf dalam sesuatu yang boleh digantikan. Nah, sesuai fatwa Dewan yang telah disebutkan tadi, perjanjian atau akad antara manajer investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan kontrak investasi kolektif reksadana. Akad yang dilakukan itu adalah akad wakalah. Pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak investasi kolektif dan prospektus reksadana. Nah, sedangkan yang ini adalah akad mudharabah. Mudharabah sendiri adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha di mana satu pihak akan menetapkan modal sebesar 100% dan pihak lainnya sebagai pengelola. Nah, hubungan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dalam akad mudharabah. Seperti apa? Seperti ini, pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak. Jadi harus disepakati itu tentang pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan manajer investasi. Nah, jadi pihak PT Manulife itu sebagai manajer investasi berhak mendapatkan imbalan jasa yang dihitung dari nilai aktiva bersih reksadana syariah. PT Manulife sendiri mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus. Jadi kayak ada kontraknya di awal buat perjanjian untuk pembagiannya. Next. Nah, untuk kesimpulannya, dalam pengelolaan manajer investasi diawasi oleh DPS yang bertugas menyeleksi hal-hal yang dapat mengganggu atas status halal. Jadi, return yang dihasilkan tidak mengandung unsur non-halal seperti maisir, najis, goror, dan riba yang diharamkan agama. Nah, hasil analisis implementasi akad wakalah dan mudharabah pada Manulife ini telah sesuai dengan fatwa Dewan yang telah disebut tadi tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi. Terima kasih. Lanjut.
Bank Mandiri Syariah telah terdaftar memiliki izin sebagai agen penjual efek reksadana dari OJK. Terdaftar pada tahun 2007, lalu pengertian reksadana sendiri ialah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Lanjut. Nah, ini ada dua perbedaan dari reksadana syariah dan reksadana konvensional. Yang reksadana syariah tentu saja berdasarkan prinsip syariah dan investasi hanya pada efek syariah juga. Dan efek reksadana syariah ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dan hal itu merupakan hal yang wajib di reksadana syariah. Dan yang terakhir adalah terdapat mekanisme pembersihan harta non halal. Sedangkan reksadana konvensional, investasi dilakukan pada seluruh efek tanpa memperhatikan prinsip syariah, lalu tidak menggunakan konsep pembersihan harta, dan yang terakhir, tidak ada profesional yang mengerti tentang prinsip-prinsip syariah. Ini ada jenis-jenis reksadana syariah yang ditawarkan oleh Mandiri Syariah. Yang pertama ini ada reksadana pasar uang syariah, yang isinya 100% pasar uang. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap syariah, dengan persentase 80 sukuk dan 20 dari pasar uang. Yang ketiga ada reksadana campuran syariah, masing-masing efek maksimal 79%. Dan yang terakhir ada reksadana saham syariah yang memiliki persentase 80% saham. Lanjut. Manfaat dari reksadana sendiri ialah kemudahan akses berinvestasi, dikelola oleh manajemen profesional, dan diversifikasi investasi. Lanjut. Manfaat yang lain, likuiditas tinggi, dana investasi rendah, dan transparansi. Untuk resikonya sendiri ada 3, resiko berkurangnya nilai unit pernyataan, resiko likuiditas, dan risiko one prestasi. Untuk akad dari reksadana syariah sendiri, ini menggunakan akad musyarakah, sewa menyewa atau ijarah, akad bagi hasil atau mudharabah, dan dasar hukumnya itu sendiri ada di Fatwa MUI bab 2 nomor 20 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Jadi next ini ada Trim Syariah Saham, yaitu reksadana yang dikeluarkan oleh PT Trimegah Asset Management. Jadi beberapa saham yang menjadi menjadi penawaran menarik yang ditawarkan oleh Trim Syariah Saham ini ada kurang lebih ada 6, ini saya cuplik 6. Ada PT Astra Internasional Tbk, ada PT Aksiata Tbk, PT Indofood CPP Sukses Tak Makmur, ada PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Kalbe Farma Tbk. Jadi ini adalah andalan ya, beberapa saham andalan yang mungkin bisa jadi portofolio untuk reksadananya. Lalu juga di sini sebenarnya data yang saya peroleh tidak sebanyak dari 2 reksadana sebelumnya. Jadi analisis berdasarkan dengan portofolio sahamnya, portofolio investasinya. Jadi hampir sama tadi yang disampaikan oleh Ical perihal dari Bank Mandiri Syariah. Jadi ada 3 opsi. Ini adalah komposisi portofolionya. Dari 80% sampai 100% ekuitas, lalu ada 5-20% utang, dan 0-20% pasar uang. Dan ini nanti bisa dikomunikasikan sesuai dengan permintaan. Nah, kalau misalnya kita breakdown dari pembagian keuntungan, itu yang pertama di ekuitas ada mudharabah karena pembagian keuntungan bagi hasil. Lalu utang ini juga utang yaitu obligasi, ini juga
arahnya kepada mudharabah sama bagi hasil dan ijaroh yaitu sewa berdasarkan konsep dasar dari obligasi obligasi syariah. Dan juga ada pasar uang atau forex yang ini mengadopsi konsep dari bai al-sorf yang itu adalah perdagangan antar mata uang atau perdagangan dengan menukar mata uang dengan mata uang yang sejenis seperti itu. Ini mungkin terima kasih itu dari kami untuk presentasi PowerPoint yang pertama. Kita lanjut kepada presentasi studi kasus keuangan syariah di week ini juga. Jadi kita akan membahas di dua topik besar yaitu keterkaitan antara pasar modal dan juga investasi syariah. Yang pertama, monggo silakan teman-teman. Yang pertama ini kita mulai dulu dari pengertian investasi syariah sendiri. Investasi syariah merupakan suatu penanaman modal yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan mencapai keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam tentu saja. Namun ada beberapa hal yang menjadi kelebihan dari investasi syariah. Seperti yang pertama ada bebas riba, yang kedua tidak ada garar dan masyir, yang ketiga adalah menggunakan akad. Bebas riba di sini ialah apa yang ditambahkan kepada seseorang tanpa melalui perdagangan atau tanpa usaha bersusah payah sebagai tambahan hartanya. Dalam prinsip Islam, riba dilihat sebagai hal yang merugikan salah satu pihak. Sedangkan garar dan masyir ini, garar sendiri diartikan sebagai pertaruhan, dan di mana garar adalah sesuatu hal yang mengandung ketidakjelasan baik dari segi akad maupun barang dan kegiatannya. Sedang yang ketiga ini adalah ciri khas dan kelebihan dari investasi syariah, yakni investasi syariah menggunakan akad. Beberapa akad sendiri merupakan musyarakah, adalah akad kerjasama, sewa menyewa yaitu ijarah, dan yang terakhir akad bagi hasil yaitu mudharabah. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu pengertian pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah itu sebenarnya ini mungkin review awal dulu. Kalau misalkan banyak kan perusahaan-perusahaan yang mulai berkembang itu banyak kayak butuh modal. Nah, salah satunya bisa melalui pasar modal. Nah, ini ada pasar modal syariah. Next, Mas Rehan. Nah, pasar modal syariah itu pasar modal, sebenarnya pasar modal dulu ya. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Seperti apa? Seperti utang, ekuitas, atau saham, instrumen derivatif. Nah, kalau misalkan pasar modal itu kan apa ya? Kita itu dibiayain sama masyarakat gitu. Kita sebagai perusahaan. Nah, ini ada pengertiannya sendiri. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun instansi lain, misalnya pemerintah, dan sarana bagi kegiatan berinvestasi bagi para investor. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Nah, sedangkan pasar modal syariah itu sama aja, tapi ini ketambahan dengan ketentuan syariah. Nah, ini nggak hanya ada dan berkembang di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain seperti Malaysia contohnya. Nah, ini mungkin back to kayak zaman dulu. Nah, kalau zaman dulu tuh lembaga pertama kali itu menaruh perhatian di dalam pengoperasian portofolionya dengan manajemen portofolio syariah di pasar syariah itu adalah Amanah Income Fund yang didirikan pada bulan Juni tahun 86 oleh para anggota The North American Islamic Trust yang bermarkas di Indiana, Amerika Serikat. Nah, dengan latar belakang mayoritas Muslim, instrumen investasi di pasar modal juga bergerak munculnya produk-produk investasi berbasis syariah. Ada saham syariah juga, obligasi syariah, serta reksadana syariah. Nah, pasar modal syariah ini dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. Nah, dengan semakin beragamnya sarana dan produk investasi di Indonesia, diharapkan masyarakat itu memiliki alternatif berinvestasi yang dianggap sesuai dengan keinginannya. Di samping investasi yang selama ini sudah dikenal dan di sektor perbankan. Nah, ini ada beberapa fungsi dari keberadaan pasar modal syariah. Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh keuntungan dan risikonya.
Yang kedua, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan link produksinya. Lalu yang ketiga, harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang keempat, memungkinkan investasi pada ekonomi itu dilakukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin dalam harga saham. Oke, ini ada 4 pilar pasar modal. Yang pertama, emiten atau perusahaan dan efek yang diterbitkannya didorong untuk memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati-hatian, dan transparansi. Yang kedua, pelaku pasar atau investor harus memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan muamalah, manfaat, dan risiko transaksi di pasar modal. Yang ketiga, infrastruktur informasi bursa efek yang jujur, transparan, dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar. Jadi, dari ketiga tadi intinya lebih lebih ke transparansi gitu intinya. Yang keempat, pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara adil, efisien, efektif, dan ekonomis. Lanjut. Untuk selanjutnya ada konsep dasar dari pasar modal syariah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995, pasar modal sendiri itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek, yang menerbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dari definisi tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM, akan tetapi tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Jadi next kita akan membahas tentang landasan hukum. Jadi landasan hukum ini kita ada kami ada melakukan 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah dalil agama Islam, yang itu nanti bermuara pada dalil nakli, yaitu kurang lebih pada menggunakan hadis dan Al-Quran gitu ya, Al-Quran dan Sunnah. Tapi sebelumnya sebenarnya dalam pasar modal syariah dan investasi syariah sebenarnya adalah modifikasi seiring berjalannya zaman dan juga teknologi, sehingga basis-basis dalam penentuan hukumnya ada pada dasar dari syariah itu sendiri, yaitu ada riba, gharar, dan maisir, dan sebagainya. Dan dalil-dalil mendasari yang pertama adalah hadis riwayat Muslim, yang kedua ada Quran surat Ali Imran ayat 130, lalu ada hadis riwayat Muslim juga, dan ada surat Al-Maidah ayat 90, dan sebenarnya masih banyak lagi dalil-dalil nakli yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, bahkan juga ada ijtihad dan ijtihad ulama yang nanti juga mendasari hukum dalam pasar modal syariah dengan utamanya bertumbuh pada konsep syariah. Nah, selain daripada dalil itu, pemerintah Indonesia juga memberikan regulasi penjelas terkait dengan pasar modal syariah. Di antaranya, ini ada banyak yang kurang lebih dipayungi oleh undang-undang, juga dipayungi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh MUI, ada juga peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, tapi kurang lebih itu yang mendasari adanya pasar modal syariah ini. Lalu kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu hubungan pasar modal syariah dengan investasi syariah. Sebenarnya investasi syariah ini tidak hanya diartikan sebagai sarana mencari keuntungan, melainkan juga sarana mencari dan berbuat kebaikan. Kenapa hal seperti itu? Karena konsep investasi adalah kita memberikan bantuan, dalam tanda kutip bantuan dana kepada entitas, di mana entitas nanti akan dipergunakan dalam proses bergulirannya bisnis. Dan dalam ini barrier yang digunakan dalam syariah sangat membantu untuk para investor untuk berada di track syariah, track agama Islam. Mulai dari akadnya, lalu tidak ada unsur-unsur seperti riba, gharar, maisir, dan sebagainya. Lalu investasinya itu juga tidak diarahkan kepada hal-hal yang haram gitu ya, misalnya minuman keras, pornografi, perjudian, dan sebagainya. Lalu pasar modal syariah ini, kalau misalnya kita tinjau, tadi juga disebutkan juga banyak instrumen-instrumen atau produk-produk di pasar modal syariah ini, yang mulai dari saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan sebagainya.
Dan itu sebenarnya menjadi instrumen yang cocok untuk berinvestasi skala lebih besar. Karena kenapa sih kok modal ini memang dipayungi oleh pasar modal karena memang, eee, karena memang pasar modal ini menjadi menjadi tempat bertemunya antara perusahaan yang mudah IPO dengan investor. Di mana perusahaan-perusahaan IPO ini juga menawarkan adanya transparansi dana, transparansi laporan keuangan, dan juga aksesibilitas terhadap seluk-beluk perusahaan, yang di mana itu menjadi konsiderasi yang digunakan oleh investor dalam memilih target investasi. Dan ini sebenarnya cukup berbeda dengan investasi secara biasa ya, dalam artian misal kepada, perusahaan yang belum IPO atau merintis bisnis segala macam. Karena mereka tidak menawarkan konsep tentang transparansi. Dan juga, eee, pasar modal syariah ini juga memberikan penawaran beragam, ditinjau dari tingkat risiko yang diberikan oleh masing-masing produk investasi. Misalnya produk obligasi dan saham memiliki risiko yang beda, dan itu bisa menjadi konsiderasi dan juga pilihan bagi tiap investor. Mungkin seperti itu. Next. Oke, selanjutnya ada contohnya. Ini mungkin lebih ke jenis ya, jenisnya ada 3, saham syariah, sukuk, sama reksadana syariah. Nah, untuk analisisnya sendiri, secara umum pasar modal syariah itu memiliki beberapa tantangan yang harus dipikirkan dengan baik dan matang. Di antaranya yaitu perlunya kurang jelas. Perlunya kodifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global untuk menjembatani perbedaan dalam fikih. Nah, untuk itu perlu penyelarasan produk secara nasional maupun global yang sangat diperlukan agar keuangan Islam terutama pasar modal dapat tumbuh bersama di berbagai negara, tidak saling memproteksi karena perbedaan mazhab. Jadi intinya apa ya? Intinya tuh harus berkembang bersama gitu loh. Nggak harus kayak negara ini nanti beda fikihnya sama negara ini gitu. Jadi harus sama. Next. Yang kedua perlunya referensi nilai imbal hasil atau rate of return bagi keuangan syariah atau pasar modal syariah. Nah, nilai imbal hasil ini yang dibagikan dalam sistem keuangan syariah termasuk pasar modal syariah hendaknya merupakan hasil yang nyata dari aktivitas bisnis. Sayangnya referensi nilai imbal hasil ini tersebut belum tersedia sehingga institusi keuangan syariah seperti pasar modal syariah itu seringkali melakukan penyetaraan dengan suku bunga dalam sistem konvensional. Nah, maka ini yang harus diubah dalam pasar modal syariah. Yang ketiga, kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan untuk menggugah ketertarikan dan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk-produk pasar modal syariah perlu digalakkan pelaksanaannya. Nah, hingga sekarang masih masih dibilang kurang dan masih dianggap sebelah mata karena memang pasar modal syariah itu sosialisasinya masih kurang gitu. Apa sih yang membuat kita itu pengen dan harus main ke pasar modal syariah daripada pasar modal konvensional. Yang keempat, inovasi pengembangan produk dan layanan di berbagai jenis lembaga keuangan, khususnya pasar modal syariah itu perlu ditingkatkan. Lagi-lagi tentang inovasi pengembangan produk, yang tadi kan tentang sosialisasi, dan ini yang keempat, inovasi pengembangan produk itu juga perlu dikasih tahu gitu ke masyarakat. Agar dapat bersaing dengan produk-produk konvensional, para pelaku ekonomi syariah hendaknya dapat menciptakan produk yang bernilai uniqueness guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, mungkin sekian dari presentasi 2 tugas kami dari PPT dan juga PDF ini. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.